Selamat siang, Bapak Ibu reviewer untuk sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Saya Yunus Susilo, sarjana teknik Magister Teknik, salah satu dosen Prodi Teknik Geomatika yang akan membuat video pembelajaran sebagai salah satu kelengkapan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah survei Global Network Satellite System. Mata kuliah ini ada 3 SKS untuk materi dan 1 SKS untuk praktikum. Kemudian capaian pembelajaran yang akan diraih mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan bisa melakukan pekerjaan survei Global Network System dan melakukan pengolahan data menggunakan perangkat server GNNS. Materi kita akan review dulu tentang perancangan dan perencanaan survei GNNS, di mana kegiatan ini menjadi penting dilakukan sebelum pekerjaan survei GNNS dilakukan. Kita review dulu. Nah, dalam perencanaan survei GNNS dilakukan sebagai satu kegiatan di awal dan ini menjadi kunci dan pencapaian aksesibilitas di lokasi yang akan diukur sebagai banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Nah, nanti dalam prakteknya teman-teman akan kita berikan simulasi untuk mencoba membuat perencanaan dan nantinya juga perancangan seperti ini. Jadi ada kegiatan perencanaan dan perancangan. Perencanaan dibuat sebelumnya dan perancangan dibuat setelah perencanaan dilakukan. Jadi ada dua kata yang punya arti berbeda. Nah, terkait waktu dan biaya di pekerjaan survei GNS ini sangat krusial sekali, sangat kritis sekali. Kenapa? Pekerjaan di survei GNNS ini sehari saja kegiatan itu melibatkan banyak alat, banyak personel, banyak moda transportasi, di mana itu berpengaruh terhadap kos biaya dan kosnya cukup mahal. Sehingga berbeda satu hari kegiatan di lapangan itu pengalaman bisa 5-6 juta selisih biaya. Apalagi alat yang digunakan lebih banyak. Itu tentu sebagai nantinya mahasiswa yang sudah lulus minimal koordinator survei, dia harus bisa membuat perencanaan supaya apa yang nantinya akan dikerjakan itu bahasanya reliable, bisa dikerjakan. Tidak terlalu molor waktunya, tapi juga tidak terlalu menyiksa surveyor yang di lapangan dengan jadwal yang terlalu ketat. Ya, jadi ada banyak pertimbangan. Nah, pekerjaan survei GNS ini untungnya bisa dikerjakan 24 jam. Sehingga dalam membuat perencanaan dan nantinya merancang pekerjaannya, kita bisa melakukan kegiatan di malam hari. Itu. Nah, kita lihat dulu apa aja yang menjadi pertimbangan perancangan survei GNS. Dan itu tentu harus bisa diperhitungkan estimasi waktu tempuhnya, perpindahan dari satu lokasi ke lokasi berikutnya, karena semuanya akan berpengaruh terhadap tadi itu durasi. Dalam sehari berapa yang akan bisa diukur. Sekali lagi pertimbangannya adalah reliable. Jadi kita boleh membuat rencana kemudian merancang kegiatan surveinya, tetapi semuanya harus bisa dilaksanakan. Contoh, kita di daerah berbukit, kita merencanakan sehari bisa mengukur 8 alat unit yang dipakai 3 set, berarti 2 yang dibawa ke lapangan. Di
distribusinya lumayan jauh. Banyak tempat yang tidak bisa ditempuh dengan kendaraan, baik sepeda motor, harus jalan kaki. Nah, agar bisa melaksanakan perancangan dengan baik, sebenarnya yang perlu dilakukan adalah melakukan survei pendahuluan. Ya, survei pendahuluan di mana kita bisa mendapatkan orientasi lapangan. Ya. Ini gambarannya, kita punya di perkotaan, kita punya jalur untuk menuju, kita bisa berhitung berapa lama perjalanan dengan mobil. Nah, dengan bisa berhitung berapa lama perjalanan dengan mobil, kita bisa membuat perencanaan pindah satu titik ke titik lainnya berapa lama, kemudian pengambilan data di satu lokasi berapa lama, setelah itu harus pindah ke titik yang lain lagi berapa lama, sehingga kita bisa memperhitungkan satu alat kalau diberi tugas misalnya mengukur 4 atau mungkin 5 dalam sehari dia bisa selesai. Atau sebaliknya, karena gampang ngasih biletnya, mungkin satu ekor dengan personel yang mengawai, dia dibebani 7 sampai 8 bisa selesai. Prinsipnya adalah apabila target diberikan bisa selesai, misi sukses. Sebaliknya, walaupun targetnya tidak banyak tapi tidak selesai, tersisa satu titik saja, misi tidak selesai. Sehingga sisa satu titik tadi itu akan mesti mengakumulasi satu hari berikutnya. Sehingga sangat mungkin terjadi proyeknya molor sehari. Molor sehari tadi sampai di depan, konsekuensi biaya bisa 6 sampai 6 juta. Itu gede. Kan mending buat beli mie ayam kayak tadi ya. Susuk. Sehingga orientasi lapangan harus dilakukan. Nah, ini semua seringkali yang di lapangan harus berbagi tugas. Siapa yang mengambil dokumentasi, siapa yang mengisi form lapangan, kemudian siapa yang sebagai operator. Walaupun seringkali satu receiver hanya 2 orang. Malah berapa kali saya juga pengalaman di lapangan, saya sendirian, jadi mengerjakan tadi semua. Nah, ini review tentang perencanaan dan perancangan untuk pekerjaan survei JNNS. Oke, sebelum saya lanjutkan ke materi pekerjaan JNNS, ada yang didiskusikan? Silakan. Saya Pak. Tadi, silakan. Dalam perencanaan GNSI tadi, sekiranya lebih penting mana jumlah peralatan dengan jumlah personil? Oke, bagus soalnya. Ada yang ingin jawab dulu, silakan. Izin menjawab Pak pertanyaan silakan. dari Ayo. Kak Lutari terkait apa penting mana jumlah personil atau jumlah alat. Nah, jawaban saya itu sama-sama penting Pak, karena alat penting tetapi personil juga sangat penting di lapangan Pak. Terima kasih. Ya, kasih. Penting mana? Alat atau personel? Secara jumlah. Aryo menjawab dua-duanya penting. Nah, tadi saya di awal menjelaskan hierarkinya alat dulu. Personel mengikuti. Alatnya misalnya ada 6 yang dipakai, nah kita cari personelnya sebanyak jumlah alat plus team leader atau koordinator survei. Gimana kalau orangnya 5, alatnya hanya 4? Atau orangnya 5, alatnya 3? Ya yang satu tidak dipekerjakan. Karena prinsip di pekerjaan survei JNS, satu receiver ada satu surveyornya. Ya, jadi kalau alatnya banyak, orangnya dicari. Tapi seringkali yang terjadi ketersediaan alatnya yang tidak ada, orangnya banyak. Nah itu tidak terjadi efisiensi. Jadi pertimbangan pertama dalam perancangan survei JNS adalah berapa alat yang ready. Begitu alatnya kita sudah pastikan ada sekian, orangnya dicari. Karena kalau pas bareng-bareng pekerjaan di banyak konsultan, seringkali alatnya memang sudah bekerja semua.
kita merencanakan 6, ternyata hanya siap 4, ya sudah, kita hanya menggunakan 4, orang yang kelebihan dikurangi. Yang banyak terjadi, orang menyesuaikan alat, karena alat menjadi awal dari faktor yang kita pertimbangkan di perancangan survei. Ya, terjawab dari ya? Oke, ya. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya ke untuk pekerjaan survei generasi. Nah, setelah kita bikin rencana dan rencana kita bikin perancangannya, kemudian sudah dilakukan evaluasi oleh tim leader, oleh mungkin pimpinan di lapangan juga manajer proyeknya, dan dianggap reliable bisa dilaksanakan. Nah, kegiatan berikutnya pelaksanaan. Nah, tentu faktor-faktor yang sudah dipertimbangkan dalam nanti melaksanakan kegiatan survei sudah diperhitungkan di tahap perencanaan. Ya, jadi informasi apa saja sudah jadi diperhitungkan. Dengan diikatkan oleh titik jaring kontrol horizontal nasional minimal order 2 BPN, ya kita harus lakukan. Sehingga nantinya dalam perancangan kalau titiknya jauh ya kita harus hitung juga itu seperti apa mobilisasi peralatan. Kemudian panjangnya baseline juga harus kita hitung sebagai kecukupan data, berapa lama harus diambil datanya. Nah, ini tadi yang menjawab pertanyaannya, alat. Alatnya apa yang kita pakai, apakah dokter frekuensi, apakah sinyal frekuensi, kalau dia nanti metodenya real time kinematik, apakah radionya masih internal atau sudah pakai radio eksternal. Sebagainya itu di tahap persiapan kita sudah punya informasi itu, sehingga saat merancang kerjanya kita sudah tinggal jalan. Nah, ini yang menjadi titik penting di pekerjaan survei. Sayangnya seringkali teman-teman konsultan sudah merasa hebat, tidak pernah atau jarang yang bikin perencanaan maupun perancangan pekerjaan, jalan saja. Sehingga yang terjadi mesti loss di waktu. Kalau proyeknya besar, uangnya banyak, tidak kerasa loss sehari, 2 hari, 3 hari itu tidak kerasa. Tapi kalau uangnya nggak banyak, kerasa ya. Kita tanya si Sadam yang pernah pengalaman di lapangan. Ya. Nah, Dam, waktu pekerjaan di Medion kan dirimu yang membuat distribusi, terus bagi-bagi siapa yang jalan. Tapi apakah kamu bikin dari H1 sampai H terakhir? Kalau buat waktunya itu kemarin itu saya belum bikin, Pak. Ya. Tapi buat perencanaannya buat di lapangan itu saya sudah bikin, buat jalannya di lapangan itu, buat timnya itu gimana saya sudah bikin semuanya. Ya, sehingga akhirnya berapa hari selesai nggak ketahuan di awal ya? Iya, belum ketahuan di awal, Pak. Oke. Tapi karena duitnya banyak tidak masalah ya, plus sehari 2 hari nggak apa-apa kan? Iya, Pak. Termasuk ngulang apa dulu? Ngulang moto ya? Iya, Pak. Itu kalau ngulang foto itu cuma 1 hari selesai. Nah ya, ngulang dokumentasi. Oke, makasih Dan. Nah, ini mau ngulangi lagi yang tadi ada tahapan pelaksanaan survei survei pendahuluan. Nah, ini sebaiknya dilakukan sebelum dibuat perancangan survei masuk di tahap perencanaan. Jadi data survei pendahuluan ini digunakan dalam perencanaan, kemudian baru dibuat untuk perancangan. Nah, monomisasi biasanya dikerjakan oleh tim yang lain, di mana mesti sudah harus dikerjakan dulu, karena titik-titik yang dibangun monumennya sebagai titik BM, benchmark atau titik yang lain, itulah nanti akan didatangi oleh surveyor yang membawa peralatan ke sektor JNS
untuk dilakukan pengambilan data. Sehingga jangan sampai titiknya belum dipasang di lapangan, tim GPS sudah masuk. Itu pernah terjadi. Akhirnya tim GPS-nya main poli dulu karena nunggu. Kalau alatnya punya sendiri, tidak apa-apa. Tapi kalau alatnya nyewa, argo sewanya jalan, itu bikin pusing tim leadernya. Sehari peralatan sekarang kurang lebih 900.000 per hari. Nah kalau nggak dipakai, sebenarnya main gaple, nggak jalan 3 hari udah kerasa itu. Nah, tahap berikutnya pengambilan data. Hingga apa yang sudah ditetapkan dalam perencanaan pekerjaan BPJS tinggal dilaksanakan. Siapa, kemana, kemudian pengambilan datanya berapa lama, kemudian itu sudah dalam bentuk tabulasi. Saya tunjukkan contohnya. Nah, teman-teman akan membuat seperti ini koordinator surveinya. Jadi sasarannya, kemudian alat yang digunakan berapa banyak, transportasinya apa saja, berapa surveyornya dan sebagainya. Kemudian ada yang disebut jaring pengukurannya, di mana titik referensi yang digunakan, kemudian titik-titik mana yang diukur, ada jaring-jaringnya. Terus ini, nah siapa kemana, ya, siapa, tim apa, kemana, mengukur berapa lama, dan di hari keberapa. Nah, sudah ada desainnya, ya. Nah ini yang akan dilaksanakan di lapangan. Sehingga contoh ini di pekerjaan di Kabupaten Ponorogo dengan sekian titik, 28 kalau nggak salah, akan bisa selesai di 3 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dengan menggunakan 5 unit receiver. Timnya ada 1 tim leader, 6 surveyor. Kalau tadi di awal saya sampaikan kan jumlah alat, jumlah personel akan menunjukkan jumlah alat, ya. Artinya kalau alatnya 5 ya, surveyornya 5, tim leader 1, 6. Tapi ini agak unik. Alatnya 5, surveyornya 6, tim leader 1, 7. Kelebihan 1, betul kan? Ada yang bisa jawab? Kenapa surveyornya 6, alatnya 5? Citra, silakan. Jadi lokasinya kan tadi ada di titik di tengah hutan. Nah, di situ nggak cuman ada 1 orang sama 1 alat aja. Jadi ada yang menemani, sekiranya 2 orang, 2 alat gitu. Ya, betul ya. Oke. Baik, kita langsung saja nyoba membuat simulasi perencanaan dan perancangan untuk pekerjaan surveillance. Saya akan berikan soalnya, kemudian ini kita bagi 2 kelompok, kelompok kiri dan kelompok kanan. Teman-teman bisa diskusikan. Pertanyaannya simpel. Dari pekerjaan itu bisa selesai berapa hari? Itu aja dulu. Belum ke detail untuk siapa, kemana. Teman-teman membuat gambaran selesai berapa hari, ya. Oke, bisa merubah duduknya berhadapan. Soalnya tak berikan. Di satu wilayah desa Caranggolong, di mana ada 19 titik BM untuk GCP, kemudian BM untuk ICP, Independent Checkpoint. Jadi ada sebaran seperti ini. Kemudian teman-teman nanti bisa membuat perencanaan dan perancangan. Pertanyaan saya simpel saja. Dari distribusi seperti ini, kemudian alat receiver yang kita gunakan 3, bisa selesai berapa hari? Itu jadikan diskusi untuk tugas materi minggu ini. Silakan. Ya. Alat transportasi yang disediakan sepeda motor. Alatnya 3,
personilnya anggap satu alat 2 orang, berarti personilnya ada 6. Sudah selesai? Silakan dari kelompok 1 siapa? Sadam. Kelompok 2 Al. Presentasikan berapa hari dari hitunganmu bisa selesai pekerjaan di Desa Carangwulung 19 titik dengan 3 receiver, 6 surveyor, kemudian moda transportasinya sepeda motor. Izin menjawab Pak Yunus, dari tugas yang Bapak kasih barusan itu saya merencanakan itu 2 hari Pak. 2 hari. Ya, Selesai. 2 hari selesai. Oh, ya hebat, 2 hari selesai. Oke, makasih Dam. Itu satu tim itu ada 3 titik. Nanti yang di hari kedua satu timnya itu nanti kebagian 4 titik Pak. Ya, sip. Oke, makasih. Kita simpan dulu jawabannya. Silakan Al. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami sepakat untuk merencanakan kegiatan ini, yaitu kalau dengar dari teman-teman tadi ya mungkin 2 hari Pak ya. 2 hari selesai. Iya, 2 hari selesai gitu. Tapi kembali lagi kan itu kan berhubungan dengan lama pengamatan di lapangan. Kan itu. Mau 2 hari, 3 hari, 4 hari atau sekian, itu kembali lagi. Kan itu kan berhubungan dengan kualitas datanya. Gitu. Misalnya satu distribusi titik ICP itu 4 jam pengamatannya. Nah itu bisa jadi makan waktu yang lama. Gitu. Jadi kembali lagi kalau misalnya bahasnya sampai ke detail, ya mungkin itu tidak sampai 2 hari juga, mungkin lebih. Itu sih Pak mungkin jawabannya. Terima kasih. Ya, makasih Al. Oke, ya, jadi tugas yang saya berikan memang masih pengen mencoba teman-teman punya gambaran dan bisa dengan yakin selesai di 2 hari. Ya. Nah, untuk menguji apakah benar bisa selesai 2 hari, itulah nanti dibuat perancangan, didetailkan benar. Si A kemana, mulai jam berapa, terus di pergerakan berapa lama, ngukurnya berapa lama, sebagainya itu didetailkan betul. Sehingga nanti durasi yang teman-teman temukan tadi 2 hari, apakah memang reliable, benar bisa dilaksanakan hanya dengan 2 hari atau perlu tambahan hari, itu nanti akan nampak saat sudah membuat perancangan secara lebih detail. Ya. Tapi saya senang, optimis itu 2 hari. Ya rawopo, berangkat subuh pulang udah gelap kan gitu ya. Tapi saran saya, teman-teman alokasikan waktu cadangan. Ya, artinya kalau optimis selesai 2 hari, jangan dijawab 2 hari, atau jangan membuat perancangan 2 hari, bikinlah plus 1 hari. Kenapa? Kalau merancang pekerjaan selesai 3 hari, kok teman-teman bisa selesaikan 2 hari, berarti itu sukses besar. Sebaliknya, merancang 2 hari, selesainya tidak 2 hari, itu gagal. Bedanya di situ. Walaupun tahu aku bisa selesai 2 hari, tapi rancangan pekerjaannya jangan 2 hari, 3 hari. Sehingga saat bisa selesai 2 hari beneran sesuai estimasi, sukses gitu loh, sukses besar. Karena rencananya 3 hari gitu ya. Tapi sekali lagi akan bisa diuji dengan didetailkan kayak tadi itu, siapa, jam berapa, mulai kemana, sebagainya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau tidak ada, kita simpulkan untuk materi kuliah kita hari ini. Jadi simpulan dari materi kita hari ini, betapa kita harus memperhatikan banyak hal saat nantinya melaksanakan pekerjaan survei JNNS. Rencana
perancangan pekerjaan yang sudah dibuat pun seringkali di lapangan juga tidak reliable. Ingat, kondisi lapangan selalu tidak ideal. Ya, di pekerjaan kita, kondisi lapangan selalu tidak ideal. Sehingga apabila terjadi kondisi yang tidak ideal seperti yang menjadi faktor yang kita rencanakan dan kemudian kita bikin perancangannya, cepat ambil keputusan, cepat antisipasi, dan kalau perlu improvisasi. Contoh yang paling sering terjadi faktor cuaca. Sehari kita merencanakan bisa ngukur 10, dari sejak pagi hujan deres. Tim tidak bisa jalan-jalan, wah itu udah persoalan ya. Kita sering alami waktu di Tulungagung begitu. Dari jam 5 pagi sampai jam 10 hujan. Ya udah duduk-duduk di base camp. Sehingga target hari itu langsung kita koreksi, kemudian kekurangannya kita akan selesaikan di hari berikutnya atau kita bikin rancangan ulang. Yang rancangan sehari besoknya tetap, yang sisa yang tidak kita hari ini kita di hari lain. Itu bisa, atau kita rubah sama sekali. Itu namanya fleksibilitas saat kita di lapangan. Oke, saya kira cukup untuk materi hari ini. Demikian video pembelajaran dengan materi perencanaan pekerjaan GNRS dan pelaksanaan pekerjaan GNRS sebagai kelengkapan untuk pengajuan sertifikasi dosen tahap pertama tahun 2025. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.